Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Latifah, NIM 05489701, Prodi Agribisnis dari UPBJJ UT Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas 3 dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Berlangsungnya proses difusi inovasi sebenarnya tidak berbeda dengan proses adopsi inovasi. Bedanya adalah dalam proses difusi penyebaran budaya, teknologi, atau ide dari dalam sistem sosial masyarakat. Contohnya, pedagang pasar menggunakan aplikasi online setelah melihat keberhasilan pedagang lain. Sedangkan proses adopsi membawa inovasi berasal dari luar sistem sosial. Contohnya, penggunaan alat pemukul padi otomatis setelah diperkenalkan oleh teknisi dari luar desa. Pertanyaan nomor 2. Seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Berikut ini peran dan upaya yang dapat dilakukan penyuluh dalam difusi inovasi. Pertama, mendiagnosa masalah dan kebutuhan masyarakat. Kedua, menciptakan ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini dan memotivasi perubahan. 3. Menjalin hubungan erat dan menunjukkan kesiapan membantu. Keempat, mendukung masyarakat untuk mewujudkan perubahan nyata. Dan yang kelima, memantapkan hubungan dan melepaskan masyarakat untuk bersuakarsa. Pertanyaan nomor 3. Salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Mengapa disebut partisipatif? Karena penyuluhan partisipatif melibatkan masyarakat dalam semua tahapan penyuluhan, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Beberapa karakteristik pendekatan komoditas dan sistem produksi adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan memberdayakan masyarakat agar mandiri, meningkatkan kesejahteraan. Kedua, sasaran masyarakat petani yang kurang beruntung, lemah, dan tertinggal. Ketiga, organisasinya adalah pemerintah daerah dalam kerangka otonomi. Keempat, metode yang dilakukan. Metode bottom up, melibatkan masyarakat dari perencanaan hingga hasil. Dan yang kelima, peran penyuluh. Peran penyuluh sebagai pendamping atau mitra sejajar. Pertanyaan nomor 4. Bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan LAKU dengan sejenis pendekatan partisipatif. Ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Dari segi tujuan, pendekatan LAKU meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara individual. Sedangkan pendekatan partisipatif memberdayakan masyarakat agar mandiri, meningkatkan kesejahteraan sesuai sumber daya daerah. Dari segi sasaran pendekatan LAKU adalah keluarga petani dalam kelompok tani yang dipimpin petani maju. Sedangkan sasaran pendekatan partisipatif adalah masyarakat petani yang kurang beruntung, lemah, dan tertinggal. Dari segi organisasi, pendekatan LAKU kelompok tani yang dilayani penyuluh lapangan rasio 1:800. Sedangkan organisasi pendekatan partisipatif adalah pemerintah daerah dalam kerangka otonomi. Dari segi metode, pendekatan LAKU melakukan kunjungan lahan berkelompok, latihan untuk kontak tani,
pertemuan kelompok. Sedangkan pendekatan partisipatif menggunakan metode bottom up, melibatkan masyarakat dari perencanaan hingga hasil. Dari segi peran penyuluhnya, pendekatan LAKU memberikan teknologi, memecahkan masalah, memberi rekomendasi teknis. Sedangkan pendekatan partisipatif sebagai pendamping atau mitra sejajar untuk menumbuhkan partisipasi. Demikianlah jawaban dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.